mungkin. Oh. Saya boleh ikut dong. MC-nya narsis boleh. GS untuk mengaku channel GS. Mari kita catat, selanjutnya nanti di rumah kita renungkan bagaimana supaya nanti kita bicara Pancasila itu bisa sesuai dengan selera mereka. Jadi tidak bisa kita paksa sesuai dengan balita-balita yang ada di sini. Ini 50 tahun ke atas. Baik, nyuwun sewu, Bapak Yai dulu. Februari, ini intermezzo. Bulan Februari itu ada Muktamar NU. Untuk diketahui TK saya TKNU Pak, di sebelah rumah. Jadi saya itu asli kelahiran tanahnya di Makam Bung Karno, ujungnya utara ada TK. Nah, saya TK-nya NU, tidak-tidaknya NU Pak. Nah, terus gini, Februari tahun 2023 itu ada Muktamar NU. Kemudian ada deklarasi yang dibacakan oleh Gus Mus sama Mbak Yeni kalau tidak salah. Yujur nanti kalau ternyata kurang tepat mau nanti dibetulkan. Ada deklarasi satu, intinya NKRI Hoke Khalifah Nung kalau tidak salah. Kalimatnya panjang, yang kedua adalah PBB adalah lembaga dunia yang masih harus disempurnakan. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini yang saya rasakan ini adalah kalimat yang sangat Soekarno sekali. Kebetulan saya membaca Soekarno, jadi saya bukan pelaku sejarah seperti dikatakan Pak Citra tadi. Saya masih terlalu muda untuk jadi pelaku sejarah, saya hanya pembaca sejarah. Nah, jadi ada satu hal yang diikrarkan, dideklarasikan oleh NU sehingga membuat saya ini menjadi semakin cinta sama NU. Mengatur Mbak Kiai, saya menjadi semakin cinta sama NU. Nah, kita bicara sekarang, yo Mas Wawan, saya tak anu ya. Enggak. Artinya tidak tepat seperti yang jenengan sampaikan, tapi saya merasa ada sesuatu kita yang menjadi lebih penting dengan melihat situasi yang ada yang kenyataannya ditinggalkan sama anak-anak muda ini. Silakan. Nah, yang saya rasakan nanti supaya lebih tepat dan lebih penting untuk mereka. Kesaktian Pancasila itu muncul 1 Oktober tahun 65, respon terhadap 30 September. Betul begitu ya, kesaktian Pancasila. Pertanyaannya, yang sakti sebenarnya Pancasila atau orangnya? Atau Pancasila yang mengumpulkan itu mau ngoibel terus mencupi PKI itu? Atau orangnya? Orang yang punya karakter Pancasila, orang yang punya jiwa Pancasila itu ya sakti. Nah, jadi maksud saya supaya ini yang biasanya kita bicara di mana-mana itu, saya kadang ditanya oleh anak-anak muda itu, saya cukup kaget. Sing sakti apa nih loh, bahasanya. Apa ya? Kok ya madep menurut aku? Saya renung-renung. Sebenarnya saya itu diskusinya sama Pak Profesor Teguh, tapi hari ini nggak tahu, saya sebenarnya untuk nggak percaya diri saya sebenarnya gitu. Jadi seperti itu. Yang sakti, yang sewu, kalau jenengan kita semuanya setuju, yang sakti adalah manusia-manusia yang berkarakter Pancasila. Jadi duduk. Nah, jadi maksudnya bukan lambang Pancasila itu yang kemudian bisa terbang ke sana kemari. Nah, seperti itu. Pertama itu dulu. Nah, Pancasila itu bisa kita pahami, harus memahami asal usulnya. Asal usulnya, artinya sejarah Pancasila itu harus kita pahami. Bukan mau sebagai penggali Pancasila itu pun juga harus ditanyakan. Kalimatnya adalah menggali Pancasila. Alatnya apa?
Untuk menggali itu alatnya apa, objeknya apa, metodologinya apa, sehingga tersusun jadi konsep. Padahal ini katanya adalah menggali. Menurut kamus, menggali itu membuat lubang di dalam tanah, kemudian jadinya Pancasila. Nah, jadi menggali Pancasila itu mari kita coba untuk kita temukan supaya anak-anak muda ini nanti nggak kebingungan terus awal dewe diwasani dan bunyinya lah kok wadah ngomong uno balik air. Nah akhirnya yang tertinggal di sini adalah manusia-manusia yang terpilih untuk menyelesaikan diskusi kita sampai selesai. Amin. Menggali. Ketika Bung Karno pidato tahun 64 tentang hari lahirnya Pancasila, pada saat itu aku menggali di dalam khayalku, aku menggali di dalam jiwaku, aku menggali di dalam akalku. Nah, yang digali ternyata adalah di dalam jiwa. Jiwa siapa? Ya kalau Bung Karno, jiwa Bung Karno sendiri menurut saya. Ya kalau kita, ya jiwa kita sendiri. Jadi akhirnya ketika kita ingin mengenal Pancasila, ingin memahami Pancasila, yang harus dipahami diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita sendiri ada akal, juga ada satu komponen yang sifatnya gaib. Gaib itu bisa dirasakan kehadirannya, tapi tidak bisa disentuh dengan panca indera. Nah, disitulah akhirnya Pancasila itu membutuhkan kita untuk berpikir. Di samping dia sebagai sebuah fenomena sosiologi, sebagai dia dasar negara, filsafat nomor satu, dia adalah produk alam rasa. Pancasila yang muncul dari alam rasa manusia. Sebenarnya saya lebih suka kalau ini yang dijelaskan Pak Dr. Teguh, karena konteks keilmuan akademisnya ini akan bisa lebih dicerna jika dijelaskan dalam perspektif Pancasila sebagai sebuah ilmu tasawuf, di mana objeknya adalah akal, jiwa, roh, qalbu. Nah seperti itu. Nyun saya Mas Wawan itu mau dok. Jadi kemarin saya memang sedang ambil kuliah di Pak Teguh tentang tasawufnya Pancasila. Jadi kenapa ini sangat penting sekali? Nah, ketika kita harus mewarisi dan mewariskan Pancasila, yang harus kita tanyakan seperti apa caranya, seperti apa langkahnya, seperti apa metodenya, seperti apa contoh-contoh yang kita berikan dalam kehidupan kita kepada generasi yang lebih muda. Karena Pancasila bukan hanya sekedar konsep sing dicekok, tidak, tapi orang-orang seperti kita yang lebih tua kasih contoh. Artinya kita bisa kasih contoh kalau kita mengamalkan. Kita bisa mengamalkan kalau kita bisa mengilmui. Nah, ilmu dan amal sebagaimana dijelaskan Bung Karno di satu waktu sekitar tanggal 31 September tahun 1951 di Universitas Gadjah Mada, Bung Karno menerima gelar Dr. Honoris Causa dalam hal ilmu tata negara. Bung Karno mengatakan bahwasannya saya bukan pembuat Pancasila, saya bukan pencipta, yang menciptakan adalah bangsa Indonesia sendiri. Bung Karno hanya tampil sebagai perumusnya. Yang kedua adalah Pancasila harus diilmui dan diamalkan dan diilmui. Bahasa Belandanya Pancasila kennis yonder dat is dulus, dat yonder kennis everything loose. Adalah memang bahasa Belanda, karena bahasa Belanda Bung Karno dan angkatannya sekolahnya pakai bahasa Belanda, maka banyak beberapa hal yang harus dijelaskan dengan bahasa Belanda. Nah, kemudian ketika kita berusaha menemukan semangat Bung Karno menggali Pancasila itu seperti apa, sehingga itu yang bisa kita turunkan kepada anak-anak kita. Satu, metodenya berliterasi, baca, ikro, itu sudah jelas. Yang diikroi apa, yang dibaca apa.
yang dibaca adalah pemikiran filosof seluruh dunia. Siapa misalnya? Ernest Renan, Otto Bauer, Kautsky, Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen, Emilio Aguinaldo, Joseph Rizal, dan sebagainya. Ratusan filosof dibaca untuk melahirkan Pancasila itu. Dari pemikir-pemikir besar Islam, siapa? Muhammad Abduh, Mahmud Al-Salto, Jamaluddin Al-Afghani, Mustafa Kemal Pasha, Habib Hanum, dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika kita harus mencari, menurunkan semangat menggali Pancasila itu, satu, berliterasi, yang kedua, berkontemplasi. Ketika dalam perjuangannya Bung Karno ditangkap Belanda, masuklah penjara, masuklah pembuangan. Di dalam proses masuk penjara itu, di dalam pembuangan itu ada suatu proses penderitaan, setidaknya penderitaan secara fisik. Nah, di dalam penderitaan secara fisik itulah Bung Karno hanya bisa menghadirkan jiwa, roh, kolbu untuk belajar. Dan disitulah Bung Karno mengatakan mencari menemukan Tuhan, dan juga dalam pembuangan itulah Bung Karno menemukan konsep Pancasila. Nah, selanjutnya setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengatakan kita harus menemukan sebuah dasar yang dapat diterima oleh seluruh perbedaan dan dapat menerima seluruh perbedaan. Itulah Pancasila. Dan kenapa Indonesia harus berdasar pada Pancasila, bukan kepada agama? Kenapa? Karena kalau satu agama jadi dasar, maka pemeluk agama lain tidak menerima. Maka persatuan kesatuan Indonesia sulit untuk dipertahankan. Selanjutnya, kedatangan Belanda atau agresi sulit untuk ditahan. Kehidupan lebih lanjut sebagai Indonesia sulit dipertahankan kalau dasarnya bukan Pancasila. Jadi kenapa Indonesia harus berdasar Pancasila? Karena itu yang bisa diterima oleh seluruh perbedaan dan menerimanya, diterima dan menerima. Yang tadi Mas Wawan mengatakan Pancasila selanjutnya harus dimengerti oleh bangsa Indonesia. Ya, Pancasila dikuliahkan Bung Karno sejak 57-58 di Istana Negara. Jadi kalau kita ingin belajar Pancasila, ingin belajar pada A1-nya sebagai penggalinya, ada di kitab, bukunya ada. Kalau jenengan ingin, kita carikan bukunya. Nah, itu. Dua, bagaimana Bung Karno mendakwahkan Pancasila di level internasional? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Pancasila didakwahkan di level internasional? Nah, ada satu kesadaran bahwasannya suatu bangsa akan damai harus hidup di tengahnya bangsa-bangsa yang juga damai. Bangsa-bangsa di dunia ini bisa damai kalau rumah tangganya bangsa-bangsa itu juga damai. Jadi damainya Indonesia harus di tengahnya damainya bangsa-bangsa di dunia. Damainya bangsa-bangsa di dunia harus dibangun oleh damainya rumah tangga masing-masing bangsa itu. Jadi kenapa Pancasila harus didakwahkan di level internasional seperti itu? Kenapa harus Pancasila, bukan yang lain? Bukan kapitalisme, bukan komunisme, bukan Islamisme dan sebagainya. Ada beberapa peristiwa Bung Karno mensosialisasikan Pancasila di level dunia. Misalnya di konferensi Asia Afrika, misalnya di gerakan non-blok di tempat Bros-Tito tahun 61. Dan yang paling fenomenal adalah ketika Bung Karno mempidatokan tentang Pancasila di Dewan Sidang Umum PBB 30 September tahun 60 yang mengatakan Pancasila adalah program obstructing atau pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari Declaration of Independence Thomas Jefferson Amerika, dan Pancasila lebih baik dari manifesto komunisnya Karl. Lebih baik yang mana? Karena punya keadilan sosial, tapi harus dipertinggi rohnya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Thomas Jefferson punya kebebasan demokrasi, tapi harus dipertinggi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tadi sekilas ketika Bung Karno menggali Pancasila, meletakkannya sebagai dasar dan
sosialisasikan untuk kepentingan nasional juga internasional. Nah, tanggal 23 Mei tahun 2023, 3 pidato itu diterima PBB sebagai Memory of the World, sebagai ingatan dunia, diterima oleh UNESCO. Pertanyaannya, ketika Pancasila telah diterima oleh PBB menjadi satu ingatan bersama, sebagai satu warisan dunia bersama, kembali lagi kepada kita bangsa Indonesia yang diwarisi langsung oleh Bung Karno tentang Pancasila itu, tentu saja kita harus siap untuk melestarikannya. Pancasila itu lestari kalau dia ada di ruang publik hidup, kalau dia ada di ruang batin manusia, di dalam jiwa manusia, dan kemudian dia menjadi amal, baik amal pribadi, amal bermasyarakat, amal berbangsa, amal bernegara, amal berbangsa-bangsa, amal bernegara-negara. Jadi akhirnya kesimpulannya bahwasanya memang Pancasila harus kita pelajari, kita wariskan antar generasi intergenerasi, harus terjadi terus menerus yang tidak pernah putus, sehingga menjadi Indonesia yang sakti karena umat manusia ini mengilmui, mengamalkan ilmu Pancasila. Yang sakti adalah bangsa Indonesia yang mengamalkan ilmu Pancasila. Kemudian secara praktisnya apa? Pertama adalah apa yang dilakukan Polsabda ini bisa menjadi salah satu contoh. Sinau Pancasila orang diulang di sekolahan, kalau nggak diajarkan di kampus, belajar lewat acara seperti ini. Dan acara seperti ini dibuat sesering mungkin. Hari. Jadi ini penghargaan yang setinggi-tingginya buat Romo Hari dan tentu saja kawan-kawan semuanya yang nyengkuyung acara ini. Dan acara ini harus dibuat sesering mungkin, dibesarkan, disiarkan, biar menjadi inspirasi bagi umat manusia di Indonesia ini. Kita belajar Pancasila harus mandiri, karena dulu Bung Karno menggali Pancasila juga tidak dibayar. Dulu para pejuang bangsa ini menggali Pancasila tidak ada yang nyuruh, dengan kesadaran sendiri. Jadi kita nggak usah dibingungkan oleh konflik yang ada di atas. Timbangannya Pancasila digawe istilah kasihan bingung nih, tapi setidaknya kita yakin Pancasila itu berguna bagi kita lestarikan, kita pelajari supaya menjadi amal ilmu kita bersama. Saya kira seperti itu. Matur suwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila kita perlu meresapi, menghayati, merenungkan, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kami selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besar atas kekurangan dan kesalahan kami. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Daniel Project.